Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggemar matematika, kabar sehat ya? Oke, alhamdulillah. Hari ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang bab statistik matematika kelas 8 semester 2 pada bagian yang terakhir, yaitu ukuran penyebaran data. Tentunya tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah diharapkan peserta didik dapat menentukan ukuran penyebaran data. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita telah mengetahui tentang ukuran pemusatan data yang meliputi rata-rata, kemudian median, dan modus. Hari ini kita fokus pada ukuran penyebaran data. Apa saja? 1. Jangkauan, kemudian yang kedua, kuartil, yang ketiga, jangkauan interkuartil, dan yang terakhir, simpangan kuartil. Loh, kok istilahnya aneh-aneh ya? Oke, meskipun istilahnya agak aneh, dijamin mudah dan simple serta gampang sekali. Baik, di sini kita contohkan suatu data, kebetulan sudah saya urutkan dari 1 sampai 15 dan tidak loncat-loncat supaya lebih mudah. Nah, nilai terkecilnya di sini adalah 1, kita tulis sebagai nilai minimum. Kemudian nilai terbesarnya yaitu yang paling kanan, 15, kita tulis sebagai nilai maksimum. Nah, apa itu jangkauan? Jangkauan adalah selisih antara nilai yang terbesar atau nilai maksimum dengan nilai yang terkecil atau nilai minimum. Sehingga karena nilai maksimumnya adalah 15, tinggal kita kurangi saja dengan 1, yaitu 14. Sekali lagi, jangkauan adalah selisih nilai terbesar dan nilai terkecil atau maksimum dan minimum. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas yang namanya median. Kita telah membahas namanya median atau nama lainnya adalah nilai tengah. Nah, nilai yang ada di tengah. Tentunya karena datanya 15, posisi tengah-tengahnya ada pada urutan ke 15 tambah 1 bagi 2. 16 bagi 2 adalah 8. Ya, urutan ke-8 di sini kebetulan nilainya 8. Karena datanya sudah saya urutkan tanpa loncat. Maka ini bertindak sebagai median. Oke. Nah, median ini tidak lain adalah juga disebut dengan kuartil. Kuartil. Oke. Berikutnya, sekarang datanya kita belah menjadi 2, bagian kiri dan bagian kanan. Di bagian kiri terdapat data yang berjumlah 7 di sini. 4 merupakan tengah-tengahnya. 1, 2, 3, 4. Dari belakang 1, 2, 3, 4. Maka ini disebut dengan kuartil juga. Loh, kok kuartilnya ada 2? Oke, bahkan kuartilnya tidak hanya 2, melainkan ada satu lagi. Tengah-tengah dari bagian yang terakhir tidak lain adalah 12. 9, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini juga disebut dengan kuartil. Nah, disinilah terdapat 3 kuartil. Maka untuk membedakannya kita sebut dengan kuartil 1, lalu ini kuartil 2, dan ini kuartil 3. Nama lainnya adalah kuartil bawah, ya. Kemudian kuartil tengah dan kuartil atas yang disingkat dengan atau disimbolkan dengan Q1, kemudian Q2, dan ini adalah Q3. Sekali lagi, kuartil 1 nama lainnya adalah kuartil bawah, kuartil 2 atau median adalah kuartil tengah, dan kuartil ketiga adalah kuartil atas. Nah, dengan demikian kita sudah menemukan kuartil 1-nya, kemudian kuartil 2-nya, dan kuartil 3-nya. Q1-nya adalah 4, kemudian Q2-nya tidak lain adalah median, yaitu 8, dan kuartil ketiganya adalah 12. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Nah, selanjutnya apa itu jangkauan interkuartil? Jangkauan interkuartil tidak lain adalah selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Bedanya dengan jangkauan adalah jangkauan itu selisih terbesar dan terkecil, sedangkan jangkauan interkuartil adalah selisih kuartil ketiga atau kuartil atas dan
kuartil ke-1 atau kuartil bawah. Karena Q3-nya adalah 12, berarti ini adalah 12 kurangi Q1-nya adalah 4. Totalnya adalah 8. Nah, terakhir adalah simpangan kuartil. Apa itu simpangan kuartil? Simpangan kuartil adalah setengah dari selisih Q3 dengan Q1, yaitu setengah dari Q3-nya 12 kurangi 4, atau setengah dari 8, berarti totalnya adalah 4. Nah, demikian pembahasan tentang jangkauan, kemudian kuartil, kemudian jangkauan interkuartil, dan yang terakhir simpangan kuartil. Oke, semoga bisa dipahami dengan mudah dan tentunya tidak ada masalah. Oke, kita hapus, kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Nah, berikutnya ya kita akan cari juga 4 hal tadi, mulai dari jangkauan, kemudian kuartil 1, 2, 3, kemudian jangkauan interkuartil, dan terakhir simpangan kuartil. Baik, di sini nilai minimumnya adalah 11 dan nilai maksimumnya adalah 26. Dan datanya sudah diurutkan ya, dari yang paling kecil ke yang paling besar. Oke, kita hitung dulu semua datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ternyata ada 16 data. Karena datanya genap, berarti 16 bagi 2 itu adalah 8. Maka tengah-tengahnya ada pada urutan ke-8 dan 9. Jangan lupa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini urutan ke-9. Maka tengah-tengahnya ada pada antara ya ke-8 dan ke-9. Maka di sini didapatkan nilai Q2 atau kuartil keduanya 18 tambah 19 dibagi 2 atau 18,5. Oke. Sekarang data di sebelah kiri dimulai dari 11. Hati-hati sampai dengan 18. Karena 18-nya tidak ikut di tengah ya, dan 19 ikut di kelompok paling belakang. Nah, baik. Kelompok yang kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka tengah-tengahnya ada pada data ke-8 bagi 2, 4 dan 5. 1, 2, 3, 4 ada di sini. 1, 2, 3, 4 tengah-tengahnya di sini. Maka kita bisa tuliskan bahwa Q2-nya adalah 14,5. 14 ditambah 15 dibagi 2. Dan yang terakhir, karena datanya ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka tengah-tengahnya ada pada data urutan ke-4 dan 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini nih. Nah, maka ini adalah Q3 yang nilainya adalah 22,5. Selanjutnya kita tinggal tuliskan di sini. Pertama jangkauan, kemudian di sini adalah kuartil baik 1, 2, dan 3. Kemudian ini adalah jangkauan interkuartil, dan yang terakhir tentunya adalah simpangan kuartil seperti pada slide yang di atasnya tadi. Oke, di sini kita lanjutkan dengan slide berikutnya, yaitu kesimpulan. Dengan demikian, ya, kesimpulannya adalah yang pertama, jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum, atau nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Sedangkan kuartil adalah terdiri dari 3, yaitu kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Dimana kalau kita tuliskan menjadi seperti ini, ya, ini posisinya Q2, ini adalah Q1, dan ini adalah Q3. Dengan demikian kuartil yaitu nilai yang membagi data menjadi 4 bagian. Bagian 1,
bagian 2, bagian 3, dan bagian 4. Ulangi, bahwa kuartil adalah nilai yang membagi sekelompok data menjadi 4 bagian. Kemudian yang ketiga adalah simpangan kuartil, yakni selisih antara kuartil ketiga dan kuartil pertama, sedangkan simpangan kuartil adalah setengah dari selisih kuartil ketiga dan kuartil pertama. Inilah kesimpulan yang kita bisa peroleh. Selanjutnya, marilah kita lihat contoh-contoh soal yang lainnya. Ya, 1. Tentukan ukuran penyebaran data sebagai berikut. Di sini datanya belum diurutkan, maka langkah yang pertama adalah mengurutkan data. Oke, kita lihat dari yang paling kecil, yaitu 68. Berikutnya, setelah 68 adalah 75. Berikutnya adalah 79. Selanjutnya 80. Lalu 82. Next, berapa? 88. Setelah itu adalah 90. Nah, berikutnya 92. Lanjut 95 dan yang terakhir adalah 99. Oke, kita hitung di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 data di mana minimumnya adalah 68 dan maksimumnya adalah 99. Dengan demikian, jangkauannya adalah nilai nilai maksimum dikurangi nilai minimum. 99 dikurangi 68 sama dengan sekian. Berikutnya adalah kita ambil tengah-tengahnya. Karena datanya ada 10, maka tengah-tengahnya adalah data ke-5 dan ke-6. 1 2 3 4 5. 5 di sini, 6 di sini. Maka inilah I2-nya. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Tengah-tengahnya di sini yaitu 82 ditambah 88 dibagi 2. Bisa kita hitung sendiri ya. Oke. Dan kelompok kiri ada di sini nih. Nah, 1 2 3 4 5. Maka ini adalah nilai Q1 79. Kelompok yang kanan adalah 1 2 3 4 5. Ini adalah sebagai Q3 yaitu 92. Selanjutnya silakan dituliskan mulai dari Q1 lalu Q2 lalu Q3 masing-masing, dan yang ketiga adalah jangkauan interkuartil yaitu selisih Q3 dengan Q1, dan yang keempat atau yang terakhir adalah simpangan kuartil atau setengah dari Q3 dikurangi Q1. Saya kira untuk menuliskan nilai-nilainya bukan sesuatu yang masalah. Baik, lanjutkan dengan soal nomor 2. Nah, di sini terdapat diagram dengan bulatan-bulatan. Kita baca. 9 siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 melakukan ulangan susulan dengan perolehan nilai tampak pada diagram di samping. Tentukan ukuran penyebaran datanya. Oke, 5-nya di sini ada 2. Kita tulis 5-nya ada 2. Selanjutnya 6-nya ada 4, 6, 6, 6, 6, 7-nya ada 2 juga, 7, 7 dan 8-nya 1. Totalnya 9 data. Oke, ini adalah nilai minimum. Ini adalah nilai maksimum. Karena datanya ada 9, tentunya kalau 9 dibagi 2, 9 ditambah 1 bagi 2 adalah 5. Maka tengah-tengahnya adalah data kelima. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 sebagai Q2.
Nah, kelompok kiri ini kelompok kanan. Maka tengah-tengahnya adalah sebagai Q1. Berapa itu? Jelas sekali 5,5. Dan tengah-tengah dari kelompok yang kanan adalah ini. Sebagai Q3, yaitu antara 7 dan 7, tentunya nilainya 7,0 atau 7. Nah, sekarang karena diminta ukuran penyebaran data, maka semuanya ditulis. Mulai dari jangkauan, kemudian kuartil, lalu yang ketiga adalah jangkauan interkuartil, dan yang keempat adalah simpangan kuartil. Kita tuliskan masing-masing, saya kira tidak ada masalah. Selanjutnya adalah nomor 3. Di sini terdapat data tentang lama tidur waktu malam sekelompok siswa. Lama tidur 4 jam ada 1 anak, 5 jam ada 2 anak, terus sampai dengan yang tidurnya 8 jam ada 2 anak. Tentukan simpangan kuartil saja. Di sini yang diminta adalah simpangan kuartilnya saja. Yang tidak lain adalah setengah dari Q3 dikurangi Q1. Tentunya setengah dari nilai yang nanti akan kita temukan. Oke, 4-nya ada 1. 4, 5-nya ada 2, 6-nya ada 3. 1, 2, 3, 7-nya ada 2, 8-nya ada 2. Oke, kita hitung semuanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data. Di sini yang ditanyakan hanya simpangan kuartil saja. Jadi minimum maksimum tidak perlu kita tuliskan. Datanya ada 10, maka tengah-tengahnya pasti data ke 10 bagi 2, 5 dan 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Disinilah Q2-nya. Berapa itu? Tentunya antara 6 dan 6 adalah 6 itu sendiri. Kemudian kelompok yang kiri, ini kelompok yang kanan. Tengah-tengah dari kelompok yang kiri adalah 5. Ini sebagai Q1. Dan tengah-tengah dari kelompok yang kanan adalah 7. Ini sebagai Q3. Nah, sekarang kita sudah menemukan Q3 dan Q1. Masing-masing 7 dan 5. Dengan demikian, simpangan kuartilnya adalah Q3-nya 7, dikurangi Q1-nya 5. Berarti setengah dari 2 atau sama dengan 1. Bisa dimengerti? Oke, sangat-sangat bisa dimengerti. Kita lanjutkan dengan soal nomor 4. Apa itu? Panjang 10 ular piton, bukan panjang ekornya loh ya, tapi panjang ularnya. Ular piton nama lainnya adalah ular sanca. Pertanyaannya adalah berapa jangkauannya? Nah, di sini yang ditanyakan hanya jangkauannya saja. Jangkauan berarti data yang terbesar dikurangi dari yang kecil. Oke, sekilas tentang ular piton. Seperti apa sih ular piton itu? Nah, di sini panjangnya merupakan ukuran kaki. Apa sih itu ukuran kaki? Oh, ternyata satu kaki adalah 30,48 cm. Itu namanya satu kaki. Nah, ular piton ini seperti ini. Besar apa kecil? Atau panjang apa pendek? Kalau segitu belum terlihat ya. Sekarang kalau seperti, ternyata ular piton itu panjang sekali. Lebih panjang dari tinggi manusia. Seperti itu ya. Apa ada yang lebih panjang? Ternyata ada yang lebih panjang lagi. Ini mungkin sekitar 10 meter atau lebih. Ya. Oke. Dengan demikian, kita tuliskan di sini. Yang terpanjang adalah, kita cari yang terpanjang. Di antara sekian ini yang terpanjang adalah 18,5. Ukuran kaki ya. Satu kaki tadi adalah 30, sekian sentimeter. Ya. Kemudian yang terpendek
adalah yang terpendek. Mana yang terpendek? Oke, ini adalah yang terpendek, 5 kaki. Dengan demikian maka jadi jangkauan dari data ulang tersebut adalah terpanjang dikurangi terpendek, 18,5 dikurangi 5, maka totalnya adalah 13,5, atau ini 5,0 ya. Oke. Demikian untuk mencari jangkauan. Jadi tidak perlu dicari yang lainnya karena yang ditanyakan hanya jangkauan saja. Oke. Berikutnya adalah soal yang terakhir, data usia anak, di mana 5 tahun ada 3 anak, 6 tahun 5 anak, 7 tahun 8 anak, dan 8 tahun 4 anak. Pertanyaannya, tentukan kuartil atas saja. Berarti kita diminta kuartil ketiga saja. Oke, 5-nya ada 3. 5, 5, 5. 6-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 7-nya ada 8. 7, 7, 7, 7. Sudah 4. Kurang 4. 7, 7, 7, 7. Udah 8. Dan 8-nya 4. 1, 2, 3, 4. Totalnya berapa ini? Oke, kita total 3 dan 5, 8, dan 8, 16, dan 4, 20. Kalau kita cek juga harus 20. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Totalnya 20. Nah, karena totalnya 20, maka tengah-tengahnya adalah 20 bagi 2, itu 10. Data ke 10 dan 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ke 10, ini ke 11. Maka medianya atau Q2-nya adalah 7. Nah, memang kita hanya diminta mencari Q3. Tapi kalau kita tidak mencari Q2 dulu, kita tidak akan bisa. Oke, sekarang kelompok yang kiri, dari 5 sampai dengan 7 di sini. Ada berapa tadi? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10. Tengah-tengahnya ada pada urutan ke-5 dan 6. Tuh 2, 3, 4, 5, dan 6. Tentunya di sini. Disinilah posisi Q1, yaitu 6. Oke, sebetulnya Q1 tidak harus dicari ya, sorry. Karena yang dibutuhkan adalah Q3 saja. Jadi Q1-nya tidak wajib nih. Q1-nya tidak wajib karena tidak ditanyakan. Maka kita cari Q3 saja, yaitu dari 7 sampai dengan 8. Semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka urutan tengah-tengahnya ada pada data ke-5 dan 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6-nya di sini. Maka inilah adalah Q3. Ternyata Q3-nya dengan Q2-nya sama-sama 7. Jadi kuartil atasnya adalah 7. Sampai di sini pembelajaran tentang ukuran penyebaran data yang meliputi jangkauan, kemudian kuartil. Ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kemudian selanjutnya adalah jangkauan interkuartil, dan yang terakhir adalah simpangan kuartil. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, tetap semangat. Demikian akhir daripada pembahasan statistik. Pertemuan ke depan kita membahas bab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.